Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pemirsa RRI Nia Selatan, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Saya baca bagi kita, mari kita dengarkan dengan baik. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Bapak Ibu pendengar setia RRI Nia Selatan, pada malam hari ini saya berikan tema firman Tuhan pada malam hari ini, mencari Allah adalah kebutuhan pokok. Sekali lagi tema firman Tuhan pada malam hari ini, mencari Allah adalah kebutuhan pokok. Kita tahu kebutuhan pokok, makan dan minuman. Tentu orang yang tidak makan dan minum, itu pasti dia akan mati. Dia akan meninggal. Kenapa? Karena kebutuhan pokok itu penting, seperti makanan dan minuman. Berarti kalau dia tidak makan dan minum, pasti dia akan mati. Maka dengan tema firman Tuhan, mencari Allah adalah kebutuhan pokok. Berarti kalau kita tidak mencari Allah, kita pasti akan mati. Mengapa? Karena Allah adalah sumber kehidupan itu sendiri. Dia adalah sumber kehidupan. Digambarkan dia seperti pokok anggur. Dia adalah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Ranting-ranting tidak mungkin hidup pada diri sendiri. Tidak mungkin ada kehidupan pada ranting kalau dia tidak melekat pada pokok anggur itu. Maka dikatakan, dilanjutkan di ayat berikutnya, bahwa di luar dia, di luar Tuhan, di luar Allah, tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti kita tidak ada apa-apanya tanpa kita menemukan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya tanpa ada Allah bersama dengan kita. Kita tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Tuhan. Tidak ada apa-apanya kita ini kalau tanpa topangan daripada Tuhan. Kita tidak selamat tanpa Tuhan sendiri yang datang kepada kita untuk menyelamatkan kita. Kita lihat bagaimana Allah datang sendiri untuk menolong kita. Karena dia tahu bahwa tanpa pertolongannya, tanpa kehadirannya, mustahil kita bisa hidup.
Itu sebabnya dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita orang yang percaya kepadanya. Pada malam hari ini berarti mencari Allah merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Kita harus mencari Allah. Mengapa? Tanpa kita menemukan Allah, tanpa kita mencari Allah, pasti kita akan mati. Karena kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Allah. Kita belajar beberapa hal. Mengapa kita harus mencari Allah? Kita mencari Allah yang pertama karena pencarian kita akan membantu kita mengenal Dia. Mengapa banyak orang khawatir? Dikatakan, kenapa engkau khawatir? Mengapa kita khawatir dalam hidup ini? Mengapa kita gelisah? Mengapa kita cemas? Mengapa kita takut dalam hidup ini? Karena kita tidak mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, tentu kita tahu bahwa Dia sanggup mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah sumber segala sesuatu. Maka seharusnya kita tidak ada ketakutan dalam diri ini. Tidak ada kecemasan. Tidak ada kekhawatiran. Kalau kita mengenal Dia yang mencukupkan segala apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Kalau kita mengenal Allah, pasti kita akan beribadah kepadanya. Mengapa orang tidak beribadah kepada Tuhan? Karena dia tidak mengenal Allah. Kalau orang dia mengenal Allah, pasti dia beribadah. Di dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9 di sana dikatakan bahwa orang yang mengenal Allah, kita mengenal Allah, pasti kita akan beribadah kepadanya. Orang yang mengenal Allah, dia akan beribadah. Mengapa? Karena hanya kepada Dia saja kita menundukkan hidup kita. Hanya kepada Dia saja kita berikan hormat dan kemuliaan. Hanya kepada Dia saja yang layak menerima ucapan syukur dalam hidup ini. Karena pemeliharaannya dalam diri kita. Dengan kita mencari Allah, membantu kita mengenal Dia. Dan orang yang mengenal Allah, pasti dia akan beribadah kepada Tuhan. Orang yang mengenal Allah juga pasti dia percaya kepada Allah. Kita harus bedakan Bapak Ibu Saudara, tahu dengan mengenal. Tahu itu berbeda dengan mengenal. Kita tahu Presiden Prabowo, tapi belum tentu kita mengenal siapa Presiden Prabowo. Kita tahu Presiden Prabowo itu dia adalah seorang presiden. Tapi belum tentu tahu siapa orang tuanya, siapa sanak saudaranya, di mana dia tinggal, dari mana dia datang, dari mana ke mana dia, dan kita tidak tahu. Hanya kita bisa mengenal Bapak Presiden Prabowo dengan kita mencari tahu. Artinya apa? Kalau kita mencari Allah, maka kita mengenal Allah dalam diri kita. Kalau kita sudah mengenal Allah, pasti kita akan beribadah. Pasti kita akan percaya kepada Dia. Mustahil kita percaya kepada Allah kalau kita tidak mengenal Dia. Sama seperti teman kita. Kalau kita tidak mengenal Dia, bagaimana mungkin kita percaya apa yang Dia omongkan kepada kita? Mustahil kita percaya kepadanya. Kalau orang yang baru kita kenal, lalu dia datang berbicara kepada kita, diajak kita berbicara, lalu diajak kita untuk percaya kepadanya. Mustahil. Hanya orang bodoh yang percaya kepada orang yang dia tidak kenal, yang dia tidak tahu apa sama sekali. Kita bisa percaya kepada Allah kalau kita mengenal Tuhan. Itu sebabnya kebutuhan pokok kita mencari Allah. Dengan kita mencari Allah, maka kita akan mengenal Dia. Kalau kita mengenal Dia, maka kita akan percaya pada janji-janji Tuhan. Kita bisa lihat mujizat yang terjadi di Kana. Bagaimana Yesus melakukan mujizat di Kana. Air menjadi anggur. Apa yang dikatakan oleh Ibu Yesus dan sanak saudaranya kepada para pelayan-pelayan perjamuan pada saat itu? Dia berkata, apa saja yang dikatakan oleh Yesus, perbuatlah itu. Mengapa mereka melakukan? Karena mereka percaya apa saja yang dikatakan oleh Yesus, mereka percaya pasti terjadi dalam diri mereka. Kalau kita percaya kepada Allah, maka itu pasti terjadi dalam diri kita. Bagaimana kita percaya? Kalau kita mengenal Dia. Para murid pada saat itu, Yesus pada saat itu dikenal oleh para muridnya, dikenal oleh ibunya, dikenal oleh sanak saudaranya. Makanya mereka percaya betul apa saja yang dikatakan oleh Yesus. Tidak ada dusta di dalamnya. Mereka percaya, betul-betul mereka percaya. Mengapa? Karena mereka benar-benar mengenal siapa itu Yesus. Pencarian kita tentang Allah membantu kita untuk mengenal siapa Dia.
Orang yang mengenal Allah, maka dia tidak akan khawatir dalam diri ini. Itu sebabnya Yesus mengajarkan para murid-muridnya, jangan khawatir tentang apapun. Kalau engkau mengenal Tuhan, maka tidak perlu khawatir. Karena dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia sumber segala sesuatu. Maka kalau kita tahu, kita mengenal dia, dia pasti mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam diri ini. Yang kedua, mengapa mencari Allah itu merupakan kebutuhan pokok? Kita mencari Allah karena di dalam Dia ada kehidupan. Sekali lagi, kita mencari Allah karena di dalam Allah ada kehidupan. Kita sudah bisa dengar tadi dalam awal pembicaraan bahwa Yesus adalah pokok anggur. Dia adalah sumber kehidupan itu. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Tanpa ada pokok anggur, mustahil itu ranting bisa bertumbuh. Kenapa? Karena dari pokok anggur itu ada sumber kehidupan. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup. Dan hidup yang aku berikan adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan. Dia berikan kehidupan bagi kita. Kalau kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah, kita mencari Allah. Karena di dalam Dia ada kehidupan. Dan kehidupan yang diberikan kepada kita adalah kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Dia adalah sumber kehidupan. Dialah yang menghidupkan setiap kita. Dia yang memelihara hidup kita. Dari Dia segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia adalah sumber kehidupan. Allah adalah sumber kehidupan itu sendiri. Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bisa ada segala sesuatu, bisa hidup segala sesuatu karena Allah memberikannya. Karena Allah menopangnya. Tanpa topangan dari Allah, mustahil kita mampu menjalani hari-hari kita. Oleh karena pertopangan Allah, makanya kita bisa hidup sampai hari ini. Kalau saja Dia ambil topangan itu, maka kita tidak ada apa-apanya. Kita akan gelisah, kita akan ketakutan dalam diri ini. Itu sebabnya Dia adalah sumber kehidupan. Makanya kita harus mencari. Kita mencari sumber kehidupan itu sampai kita mendapatkan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di luar Allah tidak ada kehidupan. Di luar Allah tidak ada kehidupan. Banyak orang yang mencari hidup yang lain. Tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang ditawarkan oleh dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Sesungguhnya yang ditawarkan adalah Allah adalah kehidupan untuk selama-lamanya. Tidak ada kehidupan di luar Allah. Allah adalah sumber kehidupan. Allah yang memberikan kehidupan kepada segala sesuatu. Dialah yang memberikan kehidupan bagi kita. Tanpa Dia, kita tidak ada apa-apanya. Makanya kita harus mencari Allah. Mencari Allah kebutuhan pokok. Mengapa? Karena Dia adalah sumber kehidupan. Kalau kita tidak menemukan Allah, maka kita tidak ada apa-apanya. Kita akan mengalami kekeringan seperti ranting tanpa melekat kepada pokok anggur. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita mencari Allah? Mengapa kita mencari Allah? Merupakan kebutuhan pokok di dalam diri ini. Kita mencari Allah karena kesempatan mencarinya adalah sekarang. Kita mencari Allah karena kesempatan mencarinya adalah sekarang. Selagi ada waktu kita harus mencari Allah. Karena berarti ada masanya Dia tidak mau ditemui. Ada masanya Dia tidak mau dicari. Selagi ada waktu. Sekarang, bukan nanti, bukan setelah mati. Sekarang, selagi ada waktu, mari kita mencari Allah. Kita mencari Allah selagi ada kesempatan. Dan kesempatan untuk mencari Allah adalah sekarang. Bukan nanti, bukan hari esok, tapi sekarang. Kapan kita? Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semasa hidup adalah kesempatan untuk mencari Allah. Setelah mati nanti tidak ada kesempatan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kesempatan. Semuanya nanti setelah mati tinggal menunggu penghakiman, pengadilan yang daripada Allah. Makanya mencari Allah itu adalah kebutuhan pokok sekarang ini. Tidak bisa ditunda. Tidak bisa berkata hari esok. Kenapa? Karena kita tidak tahu hari esok apa yang terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mencari Dia. Karena selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, mari kita cari Tuhan. Selagi mau Dia ditemui, mari kita mencari Dia. Kesempatan digambarkan Alkitab dengan istilah selagi masih ada siang.
Selagi masih ada siang, berarti selagi ada kesempatan, mari kita mencari Tuhan. Siang menggambarkan kesempatan untuk kita beraktivitas. Siang menggambarkan adalah terang di mana kita bisa berjalan di dalamnya. Dan saat inilah waktunya. Kalau sudah datang nanti masa kegelapan itu, kita tidak dapat mencari Allah lagi. Itu sebabnya mencari Allah merupakan kebutuhan pokok. Kenapa merupakan kebutuhan pokok? Yang pertama, karena dengan mencari Allah, kita bisa mengenal siapa itu Tuhan. Siapa itu Allah? Membantu kita mengenal Dia. Dengan kita mengenal Dia, maka Dia akan memelihara hidup kita. Kita akan percaya pada janji-janjinya. Yang kedua, dengan kita mencari Allah. Kita mencari Allah karena kita tahu bahwa hanya di dalam Dia adalah kehidupan. Ada kehidupan, tidak ada kehidupan di tempat lain, hanya dari Dia. Karena dikatakan di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang terakhir, mengapa kita mencari Allah? Kita mencari Allah karena kesempatan mencarinya adalah sekarang. Tidak bisa ditunda, tidak bisa hari esok, sekarang. Para pendengar setia RR Inia Selatan pada malam hari ini, mari kesempatan untuk mencari Tuhan sekarang. Dan mencari Tuhan adalah kebutuhan pokok yang sangat penting. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Carilah dahulu, utamakan mencari Dia, terutama mencari Tuhan, karena ini adalah kebutuhan pokok dalam hidup kita. Utamakan, yang lain hanya menopang segala sesuatu, hanya dukungan. Yang terutama, yang menjadi pokok pencarian kita, yang menjadi pokok kebutuhan kita adalah menemukan Tuhan di dalam diri kita.